Debat pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah selesai digelar KPU Jakarta pada Minggu malam. Debat yang mengangkat tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global dinilai berjalan monoton. Dari ketiga paslon, secara substansi, gagasan, dan jawaban calon masih relatif normatif. Dinamika debat perdana Pilgub Jakarta ini tidak seintens pada Pilgub 2017 ketika Anies Baswedan berhadapan dengan Basuki Cahayapurnama dan Agus Harimurti Yudhoyono. Meski Pilgub tahun ini memiliki 3 kandidat, namun terlihat persaingan antara pasangan yakni R.K. Suswono, Darmakun, dan Pramono Rano tidak terlalu kentara. Bahkan tidak ada sanggahan atau serangan antar kandidat yang serius. Tidak adanya saling serang saat debat perdana tadi malam. Apakah itu bagian strategi komunikasi politik untuk mendapatkan simpati publik? Lantas, apa catatan penting yang perlu dievaluasi dari debat pertama? Tim TV One mengabarkan. Ada yang gagal pantun, ada yang mengungkit pandemi COVID-19, ada juga yang menjanjikan digelarnya Benyamin S. Award. Itulah warna-warni debat Cagup dan juga Cawagup Jakarta yang berlangsung semalam. Tapi sayangnya semua yang sudah disampaikan oleh para calon 3 pasang kandidat ini ternyata masih belum memuaskan masyarakat. Dari perbincangan netizen, dari bagaimana komentar masyarakat dan juga berita-berita ini diangkat di berbagai media, banyak yang mengatakan kurang menggigit, kurang menyala. Mana dramanya, mana perdebatannya, dan juga mana inovasinya, itu yang paling penting. Nanti narasumber yang ada bersama saya akan memberikan pandangan karena Mas Agung Baskoro juga sepertinya sudah punya catatan panjang mengenai bagaimana debat berlangsung semalam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agung. Baik, catatan dari Mas Agung ini nanti akan dikomentarin oleh masing-masing perwakilan dari pasangan-pasangan ini atau kandidat-kandidat ini. Sudah hadir bersama saya adalah ini perwakilan dari tim ses Pramono Rano atau Pramono Bang Dul, yaitu sudah ada Bang Aris Setiawan Yodi. Selamat malam Bang Aris. Malam Mbak Putri. Baik, kalau Bang Aris sudah bergabung sama saya untuk 2 wakil lainnya dari tim ses masing-masing pasangan ini bergabungnya lewat daring. Yang pertama saya akan perkenalkan tentunya ada Bang Mulya Amri yang juga perwakilan dari tim ses R.K. Suswono atau Bang Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Selamat malam Bang Mulya. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita merupakan jubir dari tim ses pasangan nomor 2, pasangan Darmakun. Ada Bang Fernando Silalahi. Selamat malam Bang Fernando. Selamat malam. Baik. 2. Wah, langsung nyebut angka. Nah, Mas Agung, ini nggak bisa dipungkiri, nggak bisa menutup mata banyak masyarakat warga Jakarta terutama yang membandingkan akhirnya antara debat semalam dengan debat pada Pilkada 2017 lalu. Kandidatnya sama-sama 3 pasang, tapi kok rasanya intensnya, perang gagasannya lebih terasa 2017 lalu ya daripada sekarang. Iramanya apa sebenarnya yang Mas Agung baca? Iya, pertama memang dari hulunya harus kita lihat proses pencalonan maupun dinamika politik yang mengitari masing-masing pilkada tadi. Kalau di 2017 kan kita bisa lihat di sana ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Anies gitu ya. Memang memberikan pemahaman yang ekstrim satu sama lain dan jelas perbedaan sikap-sikap politiknya terhadap program maupun isu-isu tertentu. Nah, sementara sekarang kita tahu sempat ada arahan di mana hanya Pak Ridwan Kamil saja yang bisa maju alias melawan kotak kosong. Kemudian menyusul independen ya Pak Dharma Pongrekun dengan Pak Gun Wardana. Nah, terakhir karena ada putusan MK yang merevisi Undang-Undang Pilkada, akhirnya Pak Pram dan Bang Dul bisa maju. Jadi dari sana saya lihat ada situasi politik konstelasi yang jauh sangat berbeda sehingga mau tidak mau membuat kompetisi pilkada hari ini agak terasa adem, apalagi orang-orang yang maju punya irisan dengan istana. Ya, suka atau tidak nggak bisa dipungkiri istana yang saya maksud ya misalkan Pak RK bagian dari koalisi besar Indonesia Maju Plus ya. Mas Pram Seskap 2 periode lagi yang memang sedikit banyak menjadi juru komunikasi Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Bahkan dalam beberapa hal intensif juga dengan Pak Prabowo presiden terpilih. Dalam artian ya konstruktif ya, objektif gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga Pak Dharma Pongrekun walaupun independen lama di BSSN, lama di kepolisian yang kita tahu juga bagian dari negara sendiri. Jadi saya melihat dari hulunya demikian, otomatis ketika kita lihat di debat praksisnya demikian, saya justru nggak kaget. Kenapa? Karena memang hulunya desainnya dari awal
mengkondisikan bahwa ya ini baiknya riang gembira, happy, tenang, damai gitu. Dalam artian ya bagus, tapi kalau bisa namanya debat ya kita berbeda pandangan sah-sah saja, wajar seperti Kalau itu. itu tujuannya damai, riang gembira dan sebagainya, tapi kemudian masyarakat banyak mendapatkan gizi yang cukup nggak mengenai apa yang disampaikan oleh para calon ini kemarin? Atau masyarakat jadinya ini kok kayaknya seragam semua nggak ada inovasi atau gebrakan yang baru ya? Jangan-jangan seperti itu juga? Ya, jadi selain benchmark Pilkada 2017, memori publik Jakarta mungkin sedikit banyak akan teriris dengan Pilpres 2024 kemarin perdebatannya yang sangat tajam, 5 kali menukik tiap sesi seperti itu. Bahkan dalam penyampaian visi misi saja sudah saling serang kan, misalkan Anies dengan Prabowo misalkan, atau kemudian Anies sama Ganjar menyerang Pak Prabowo seperti itu. Nah, di Pilkada ini nggak mungkin seperti itu. Karena memang beda konteks, beda situasi politiknya. Jadi kalau misalkan pemilih ataupun orang Jakarta melihat demikian, saya kira memang untuk Pilkada Jakarta ini dibandingkannya dengan Pilkada provinsi lain. Jadi jangan Pilkada 2017 atau bahkan Pilpres kemarin. Karena memang beda di setting desain sistemnya, kemudian dinamika politiknya, terus orang-orang yang maju juga. Tapi yang menarik kemarin kan sempat juga ada beberapa letupan-letupan kritik ya dari beberapa kandidat di setiap sesi saya lihat. Bahkan Mas Pram melibatkan salah satu teman kita dari Difabel untuk mengkritik kebijakan Pak Ridwan Kamil di Bandung, yang direspon dengan Pak Ridwan Kamil dengan sangat elegan juga. Ya, beliau minta maaf kalau memang ada yang belum sempurna, tapi kemudian beliau sudah melakukan banyak perbaikan untuk kaum difabel di Kota Bandung. Saya kira yang begitu-begitu kita tunggu ya di debat berikut kedua, ketiga, supaya apa? Supaya hidup makin ramai, makin seru, Mbak Putri. Dia. Kurang hidup, kurang menyala. Padahal pasangan tiga sangat menyala, tapi kurang menyala kalau kata publik, Bang Aris. Apakah karena memang itu irisan dengan pemerintahan, irisan dengan istana, Bang Aris? Yang pertama, kalau dikatakan apakah Mas Pram dan Bang Dul performanya kurang menyala, itu bisa kita perdebatkan. Karena memang sentimen di media sosial, tadi saya bisa mengutip apa yang diterbitkan oleh analis Drone Emprit misalnya, Mas Pram dan Bang Dul ini mendapatkan sentimen publik yang luar biasa positif. Bahkan ketika pasangan nomor 1, 2 itu ada catatan negatif, ada kalimat-kalimat sentimen negatif yang ada, di kolom Mas Pram itu di tulisannya tidak ada komentar negatif. Artinya apa? Mas Pram ini memang dari kesehariannya memang dalam sosoknya politisi dan tokoh negarawan yang memang merangkul semua pihak, terlihat jelas misalnya Mas Pram berkunjung ke beberapa beberapa gubernur sebelumnya yang itu baik itu secara tidak sengaja bertemu Pak Anies, Pak Ahok, bahkan kemudian Bang Yos, Bang Foke, kemudian tokoh nasional bahkan Pak SBY kemudian Pak JK, Sultan Hamengkubuwono, para ulama habaib, tokoh Pak Ketua FBR, Forkabi dan sebagainya. Artinya apa? Memang Mas Pram ini dalam kesehariannya itu merangkul semuanya. Sosok yang istilahnya tidak punya musuh dalam politik. Artinya itu tercermin dalam dalam debat semalam. Nah, sentimen positif ini juga kita tangkap karena apa? Karena apa yang disampaikan Mas Pram itu benar-benar yang diinginkan oleh masyarakat, benar-benar yang diinginkan oleh masyarakat dijalankan oleh seorang calon gubernur. Misalnya pencarian lapangan pekerjaan. Mas Pram mengatakan bahwa nanti 3 bulan sekali akan ada job fair di kecamatan. Jadi sistemnya jemput bola itu, bukannya lagi nanti masyarakat mencari-cari sulit mencari-cari lapangan pekerjaan, ngantri. Misalnya kalau saya juga produk job fair itu misalnya ngantri di Smesco apa di mana sebelumnya itu kan panjang sekali antriannya. Kali ini 3 bulan sekali di sana. Masyarakat prinsipnya dimudahkan, jangan diribetin ya. Misalnya ini kan yang penting masyarakat kerja dulu aja, yang penting dapat kerja masyarakat Jakarta. Jangan masyarakat dibatasin gitu loh. Orang yang tinggal di Jakarta Selatan harus kerja di selatan, di timur harus di timur, utara di utara. Yang penting kerja dulu deh gitu loh. Cari kerja udah susah, ini mau diribetin lagi. Misalnya Mas Pram nggak mau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendidikan. Mas Pram ingin selain beasiswa, selain sekolahkan gratis dari negeri sampai swasta, ini juga nanti KJMU dan KJP-nya itu nanti dikontrak sampai lulus, tidak di renew atau diperbarui per tahun. Ini yang Mas Pram kalau ketemu di masyarakat di bawah, tadi hari ini saya di daerah Kedoya sama Mas Pram, masyarakat, Pak KJP-nya Pak ya, KJMU-nya Pak ya, ini suara masyarakat gitu loh. Pak cari kerjanya Pak ya, oke. Kemudian bagaimana gagasan yang tadi dikatakan ada gagasan yang baru, saya rasa gagasan Mas Pram terobosan bahwa
Trans Jabodetabek yang bahkan nanti kalau bisa sampai Cianjur, sampai Puncak, itu gagasan yang luar biasa. Mbak, jangankan hari kerja, hari libur aja di Puncak itu macet, Mbak, gitu loh. Orang pengen sana. Jadi kalau bisa dari Jakarta sampai ke sana gitu, warga Jakarta healing ke sana pakai kendaraan umum kan bisa nggak macet gitu loh. Minimal mengurangi kendaraan pribadi ada di jalan raya gitu loh. Nah, ini hal-hal yang saya pikir ini terobosan. Karena apa? Sebenarnya warga Jakarta itu mau loh menggunakan transportasi umum. Tetapi masih ada yang perlu dioptimalkan. Misalnya jumlah armadanya, rutenya, itu harus diperluas dan diperbanyak. Saat ini misalnya Mbak ya, saya seringkali misalnya naik Jaklingko misalnya setiap sore gitu. Kan RP0 gratis. Mas Pram akan berkomitmen melanjutkan. Jadi tidak bikin aplikasi dan lain-lain. 0 itu kalau misalnya sore-sore kita tunggu itu rame banget, Mbak. Penuh terus gitu loh. Tapi kadang-kadang nunggunya bisa 10 menit, 15 menit. Kita ingin berkomitmen minimal 3 menit lah sampai 5 menit waktu tunggunya. Sama persis dengan apa yang dituangkan visi misinya Mas Anies itu. Ini semangatnya kita sama. Jadi sentimen positif yang terekam dalam drone empit di media sosial yaitu X, YouTube, TikTok dan lain-lain memang tercermin dalam apa yang program-program Mas Pram dan Bang Dul sampaikan. Seperti itu, Mbak. Pasangan nomor 3, kalau katanya Bang Aris ini, karena kemarin presentasinya ini bisa menggait hati dari para pemilih, ini kemudian sentimennya positif di media sosial. Kalau dari pasangan nomor 01, Bang Mulya, selaku tim ses dari RK Suswono, bagaimana kemudian melihat apa yang disampaikan oleh pasangan 01 ini cukup meyakinkan publik kah? Dan juga bagaimana kemudian dari catatan tim kalian ini mengenai hasil sentimen dari masyarakat setelah debat berlangsung? Terima kasih Mbak, Alhamdulillah kami cukup senang dengan proses debat yang kemarin berlangsung. Menurut kami juga Bang Ridwan, Mas Suswono menyampaikan materi-materinya dengan baik. Dan kami senang sekali bahwa beberapa nilai-nilai yang disampaikan itu adalah nilai-nilai yang dekat dengan values ya. Nilai-nilai kekeluargaan, disampaikan tentang pesan dari ibu. Tentunya ini merupakan amanat yang dipercaya oleh masyarakat, merupakan amanat seorang ibu. Itu adalah amanat yang perlu didengar karena doa ibu itu adalah doa yang mujarab gitu ya, bahwa kekuasaan itu pada sifatnya hanya sementara, bahwa yang penting kita harus adil, mendahulukan kaum duafa, bahwa kemudian tadi disebutkan tidak ada inovasi. Sebetulnya dari Ridwan Kamil banyak sekali inovasi sekolah perempuan. Jadi untuk pemberdayaan perempuan itu ada sekolah perempuan, ada program kepemimpinan untuk perempuan di sana, menjamin ruang-ruang yang aman, ruang-ruang bagi perempuan untuk maju dan menjadi pemimpin. Jadi sekolah skill, bukan hanya skill tapi juga sekolah kepemimpinan untuk perempuan. Lalu kemudian dari segi transportasi publik yang menurut kami juga cukup besar inovasinya di sini adalah mereview kembali transportasi sungai. Ini kalau kita lihat bahkan di kota-kota besar di Asia Tenggara saja seperti di Bangkok, seperti di Malaysia, itu sungai itu adalah sebuah ruang yang publik yang terbuka dan bisa dinikmati oleh masyarakat kota itu sendiri. Dan yang juga cukup merupakan inovasi adalah mengurangi pergerakan. Tadi Mas Aris mengatakan bahwa itu seakan-akan seperti membatasi bahwa masyarakat tinggal di sini saja, kerja di sini saja. Sebetulnya niatnya atau rencananya bukan membatasi, tapi memberikan peluang seluas-luasnya. Bahwa ketika saya tinggal di tempat A, akan tersedia lapangan pekerjaan tidak jauh dari tempat saya. Atau bisa juga dibalik, saya bekerja di tempat B, nah, di situ akan tersedia banyak hunian bagi saya untuk tinggal di sana. Sehingga terbuka kesempatan bagi saya untuk tinggal tidak jauh dari tempat kerja saya. Menurut saya itu merupakan inovasi dan kami sendiri sebetulnya bersyukur bahwa pilkada yang sekarang tahun 2024 ini adalah pilkada yang lebih riang gembira. Kalau kita tanyakan lagi, masing-masing dari kita sendiri, tanyakan kepada masyarakat Jakarta, apakah kita mau pilkada seperti tahun 2017 lagi yang sangat tegang, lalu kemudian antar keluarga mengalami ada ketegangan gitu ya, di antara kita sendiri, kita saling curiga sama tangga, sama keluarga, sama teman SMA. Jadi kalau kami melihat kampanye yang riang gembira, yang kita bertarung ide, dan bagi kami tidak apa-apa mencontek ide yang dibawakan oleh Ridwan Kamil dan Suswono juga banyak kemudian diadopsi oleh pasangan-pasangan dari 02 dan 03
Dan itu menurut kami adalah sebuah kebanggaan ketika Baik. ide-ide dari kami kemudian Ya. diadopsi. Bahwa Oke. tujuan kita adalah untuk Jakarta yang baru dan Jakarta yang maju. Artinya nggak ada sanggahan, nggak apa-apa ya Bang ya, saling mengaminkan program satu sama lain begitu Bang? Kalau memang bagus, itu akan kita aminkan. Itu sejalan dengan argumentasi yang selama ini kita angkat. Bahwa itu program yang pertama kali dicanangkan oleh Pak Anies, kalau memang bagus, kita akan lanjutkan. Kalau perlu, namanya tidak perlu diganti. Demikian juga, kalau itu program yang dimulai dari Pak Ahok, kalau misalnya bagus, itu kita teruskan. Jadi memang di sini ada keridoan, tidak harus memberikan cap khusus, mengambil mengambil momen, mengambil kesempatan untuk memberikan branding sendiri. Kalau memang itu program bagus, kita ridho, kita akan lanjutkan. Tidak harus diubah. Masuk namanya. itu kata Kita ridho, berikan Mas Agung. apresiasi kepada. Oke, Bang Mulya. Nah, betul sekali. Oke, berikutnya juga ini Bang Fernando, saya juga punya data mengenai hasil debat semalam. Ini data dari Binokular Media Monitoring. Jadi apa yang menjadi pembahasan media, baik itu media konvensional maupun media sosial, dari apa yang disampaikan oleh 3 pasang kandidat semalam. Kalau pasangan 1 dan 3 ini kemudian yang menjadi tren, menjadi pembahasan utama yang diangkat di media-media adalah gagasan RK Suswono dalam mengatasi ketimpangan gender. Kemudian untuk pasangan 3 adalah persiapan Pramono Dul jelang debat perdana. Nah, ini yang menarik memang saat ditanya ataupun juga saat disurvei dilihat apa yang menjadi isu utama yang diangkat oleh media-media pada hari ini. Hasil dari semalam yang disampaikan oleh pasangan nomor 02 ini adalah mengenai Dharma Pongrekun tanggapi isu pandemi. Ini sebenarnya apakah memang merupakan satu strategi untuk menyampaikan hal ini? Bang Fernando. Sebenarnya ya itu bukan strategi, itu kan fakta. Pada saat Pak Dharma masih aktif di kepolisian, dia yang berani mengatakan bahwa ini permainan, kan begitu. Bahkan pada saat itu video yang beredar itu Sambo sampai marah kepada dia, ya, yang sudah diberhentikan dari kepolisian ya. Bahwasanya Pak Dharma berani dalam rapat di pejabat di kepolisian tidak menggunakan masker. Artinya dia mengetahui bahwasanya ini ada permainan dari asing. Jadi kalau ditanyakan ke Pak Dharma terkait dengan COVID kemarin, dia jawab dengan lugas. Karena dia mengalami dan dia mengetahui, ya, dia di kepolisian, seorang jenderal bintang 3. Ya, dia tahu bagaimana mungkin permasalahan yang sesungguhnya. Makanya dia bilang, jangan pandemi ini dibuat jadi permainan. Jangan kita dikontrol oleh asing. Itu loh, dia mau menyampaikan begitu. Jadi saya berpendapat Pak Dharma dengan lugas dan tegas dalam debat kemarin yang berani mengatakan bahwasanya kita jangan mau dikontrol oleh asing. Ya, saya melihat dalam debat kemarin hanya pasangan nomor urut 2 yang berani dengan tegas. Bukan berarti kita tidak mengaminkan misalnya ada program-program dari pasangan nomor urut 1 dan 3. Tapi dalam debat kemarin hanya Pak Dharma yang saya lihat berani ya. Bukan berarti karena saya juru bicaranya, tapi saya mendengar dan menanyakan kepada masyarakat di Jakarta yang mana saya juga belusukan pada hari ini ya. Mereka bilang Pak Dharma berani ya, kami mendukung calon gubernur yang berani bersikap kalau misalnya hal ini bertentangan. Karena apa? Gubernur yang berani berarti dia menjamin bahwasanya Jakarta aman, seperti program Pak Dharma, bahwasanya dia harus bisa menjamin masyarakatnya aman dari apapun, termasuk dari tekanan-tekanan luar yang mencoba mengendalikan. Begitu. Baik. Mbak Putri Viola. Baik, Mas Agung nanti bisa diberikan tanggapan bagaimana kemudian keyakinan dari masing-masing tim ses ini atas apa yang disampaikan oleh kandidat masing-masing yang memang didukungnya dan seberapa inovatif ini ide-ide gagasan yang mereka sampaikan semalam, termasuk juga ide ataupun juga solusi untuk bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Sesaat lagi.
Tidak bisa dipungkiri, Jakarta identik dengan macet. Macet ini seakan-akan menjadi masalah besar yang belum ketemu-ketemu nih solusinya. Nah, pada debat semalam, masing-masing pasangan calon juga mengemukakan idenya, cara untuk bisa mengatasi masalah kemacetan. Kita akan simak bersama. Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang, sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemol di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home, Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap, dan juga hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal itu terjamin. Jakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Masing-masing pasangan calon jika mereka terpilih menjadi gubernur ataupun juga wakil gubernur Jakarta untuk mengatasi masalah macet, masalah yang begitu klasik ada di Jakarta ini. Nah, bagaimana kemudian ide-ide ini ditangkap oleh masyarakat dan media? Saya akan coba terjemahkan, sekali lagi saya akan lihat data dari media monitoring binokular. Media-media mainstream mengangkat ataupun juga menyoroti isu masalah dari kemacetan ini yang ditawarkan solusinya oleh pasangan nomor 01. Ini menjadi topik keempat terbanyak yang dibahas dari pasangan Ridwan Kamil Suswono, gagasan RK Suswono dalam atasi kemacetan Jakarta. Sementara strategi Dharma Pongrekun mengurai kemacetan di media-media mainstream ini menjadi topik favorit kedua yang diangkat oleh media-media dari apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 02 ini semalam. Kemudian juga
ada di peringkat 2 juga dari beberapa ranking, terutama topik-topik yang dipilih oleh media-media untuk bisa diangkat kembali isunya dari apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 03 Pramono Anung Rano Karno, yaitu strategi Pramono Rano atasi kemacetan dan banjir di Jakarta. Itu di media mainstream. Bagaimana kemudian di media sosial? Apa pendapat dari para netizen? Nah, cara Ridwan Kamil Suswono dalam mengatasi permasalahan kemacetan ini menjadi topik perbincangan teramai kedua. Sementara isu masalah mengatasi kemacetan yang diangkat oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ternyata tidak mendapatkan cukup engagement dari para netizen. Kemudian juga isu Pramono Anung Rano Karno yang begitu banyak diperbincangkan oleh masyarakat ataupun juga oleh para netizen, ini ada di peringkat kedua program Trans Jabodetabek. Bagaimana kemudian inovasi-inovasi mereka ini cukupkah untuk mengatasi kemacetan yang ditawarkan, Mas Agung? Ya, kalau dibedah satu-satu ya, arahan mereka untuk mengatasi macet tadi saya kira make sense saja gitu. Ketika Kang RK ngomong soal riverway, kemudian ada perluasan flyover, terus ada soal work from home, itu kan dalam tanda petik beberapa sudah kita lakukan. Cuman saya penasaran membatasi pergerakan itu yang lewat CBD ya, yang di selatan. Tinggal di selatan, nge-mall di selatan. Nah, kalau saya pikir tadi Dharma Pongrekun juga ada arahan gitu, compound bahasanya ya. Maksud saya mungkin ke depan perlu dibuat semacam pilot project dulu lah gitu. Jangan terlalu luas. Kan benchmarknya Singapura atau Hong Kong dan seterusnya kan. Supaya kita punya bayangan juga. Kalau work from home kan sudah kita lakukan nih. Baik. Kalau riverway kebayang lah, ada 13 sungai, nah minimal simulasi dulu deh, kayak misalkan makan siang bergizi gratis itu kan, ada simulasinya, kita ditunjukin gimana lewatin sungai di Jakarta supaya aman dari sampah misalkan. Solusinya nanti gimana? Pilot project yang membatasi pergerakan itu satu wilayah aja dulu, misalkan di utara. Bisa nggak orang kerja di situ, nge-mall di situ misalkan, atau di selatan ada, di timur ada. Karena pada praksisnya kan nggak sesederhana itu. Anda melihat ide-ide mereka ini sebenarnya tidak gampang untuk direalisasikan? Iya, karena butuh proses, butuh waktu, dan butuh simulasi dulu, pilot project lah intinya. Tapi kalau misalkan Mas Pram Trans Jabodetabek sampai puncak Cianjur misalkan, karena sudah ada, tinggal diperluas. Nah, arahannya apakah ini relevan? Karena apa? Karena kan untuk sampai ke arah sana kan butuh waktu lagi. Kira-kira paling penting timelinenya kapan direalisasikan? Terus nanti teknisnya bagaimana koordinasi aglomerasi tadi supaya tidak ada tumpang tindih. Nah, maksud saya inovasi-inovasi tadi bagus, perlu kita apresiasi. Tapi yang jelas supaya tidak terkesan terlalu bombastis, fantastis, minimal ada pilot projectnya nanti setelah debat ini berlangsung. Supaya apa? Pemirsa ataupun pemilih Jakarta punya bayangan ketika riverway diaplikasikan, Trans Jabodetabek Jur dilakukan, atau pembatasan pergerakan tadi terjadi. Itu contohnya di mana ya kita bisa lihat gitu, supaya masuk dalam akal pemilih rasional tadi. Karena mereka kan ini mengalami trauma politik setiap pilkada. Janjinya terlalu banyak, kemudian selesai menjabat, kok gue nggak ngerasain apa-apa, tiba-tiba cagupnya Jakarta sudah nyapres misalkan. Jadi kan ini nggak mau terulang lagi seperti itu. Lalu kapan seharusnya pilot project itu kemudian dilakukan, Mas Agung, idealnya? Ya saya kira di masa kampanye ini bisa dicicil pelan-pelan, minimal ada semacam AI-nya lah, artificial intelligence yang bisa kita lihat di sosmed gitu, simulasi kalau misalkan apa namanya kita dibatasi pergerakannya, fokus di satu tempat, terus transnya, jalurnya gimana, busnya, terus ya semacam-macam itu kan di kampanye bisa, Mbak. Jadi supaya pemilih rasional ini punya bayangan simulasinya. Kalau Mas Mulya Amri arsitek biasanya ada daminya dulu gitu kan, ada konsepnya dulu. Oh ini loh desainnya kayak gini loh. Oh gini maksudnya gitu. Apalagi pemilih yang non rasional kan, dia masih membayangkan ini gimana ya riverways kita lewati jalur sungai, ya seperti itu. Baik Mas Agung, di challenge ini masing-masing narasumber lainnya perwakilan dari pasangan calon oleh Mas Agung. Tapi nanti ya silakan dijawab bagaimana kemudian mewujudkan ini dalam bentuk pilot project. Ada daminya dulu, Mas Mulya Amri, kemudian juga nanti Bang Fernando dan juga Bang Aris. Setelah jeda berikut ini kita akan berikan kesempatan pada masing-masing narasumber untuk bisa memberikan jawabannya sesaat lagi.
Ide masing-masing pasangan calon ini memang mungkin terdengar sebagai sebuah terobosan baru. Tapi pertanyaan berikutnya, bisa nggak diwujudkan betul-betul secara nyata? Bisa nggak direalisasikan? Tadi Mas Agus sudah men-challenge masing-masing perwakilan dari tim ses dari 3 pasangan calon ini untuk bisa coba kemudian dibuat lebih nyata lagi sehingga masyarakat betul-betul tahu, betul-betul kebayang. Seperti mungkin Bang Mulya Amri bisa dijelaskan, apakah mungkin untuk bisa membuat pilot project dari Riverway tadi, kemudian juga bagaimana bayangannya ini kalau tinggal di situ, bekerja di situ, kemudian juga wilayah lingkupnya juga dibatasi. Demikian pula tadi dikatakan oleh Mas Agung untuk pasangan 02 yang mengatakan ide bahwa ada compound yang membatasi pergerakan. Nah, kemudian juga ada Trans Jabodetabek yang disuarakan oleh pasangan 03. Kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menjawab challenge dari Mas Agung. Silakan Bang Mulya. Terima kasih. Pertama saya klarifikasi dulu kata pembatasan tadi ya. Itu sama sekali tidak benar bahwa akan ada pembatasan gerakan. Jadi yang ingin ditawarkan sebetulnya adalah pilihan bagi orang untuk bekerja di dekat rumahnya. Itu yang paling penting. Jadi masalahnya apa? Kenapa orang tidak bisa bekerja di dekat rumahnya sendiri? Karena rumahnya jauh dari tempat kerja. Jadi diberikan pilihan kepada masyarakat Jakarta untuk bisa tinggal di dekat tempat kerja. Bentuknya sebenarnya nggak susah dibayangkan. Bentuknya adalah apartemen, rumah susun. Sudah ada contohnya. Kalau misalnya rumah susun di atas pasar, itu adalah yang di Pasar Rumput. Hanya sayang memang belum beroperasi secara penuh di sana. Ini tentunya perlu kita perluas yang seperti itu. Sekarang saya mau tanya kepada masing-masing yang ada di sini. Tahu Pasar Santa di daerah yang sangat keren di Jakarta Selatan, dekat dengan SCBD, dekat dengan Jalan Kuningan. Mau nggak kalau misalnya dikasih 1 unit rumah susun yang terjangkau, tempat tinggal di atas sana, tinggal di rumah susun yang kualitasnya baik di atas Pasar Santa. Mau yang lebih sentral lagi, ada Pasar Bendungan Hilir, pas di dekat Semanggi itu, dekat banget. Dibangun rumah susun di atasnya, kualitasnya baik. Di bawahnya tetap Pasar Bendungan Hilir, di atasnya rumah susun yang berkualitas baik. Pada mau nggak tinggal di sana? Saya yakin pada mau, apalagi kalau memang bekerjanya di sekitar sana, di sekitar Jalan Sudirman, di sekitar SCBD. Dan ini bukan hanya ngomongin soal Mbak SCBD yang kelas menengah ke atas ya. Ini kita ngomongin juga soal cleaning service. Kita ngomong soal security. Kita ngomongin soal office boy dan office girl. Kita ngomongin soal sopir-sopir kantor. Banyak dari mereka yang tinggalnya jauh di pinggiran kota Jakarta. Kita berikan opsi-opsi perbanyak perumahan di pusat-pusat kota di dekat dengan tempat-tempat kerja mereka. Itu sebetulnya sudah ada konsepnya di Jakarta, namanya Transit Oriented Development atau pengembangan daerah-daerah secara terpadu yang simpulnya adalah stasiun atau halte bis atau halte pemberhentian seperti itu. Nah, ini sebetulnya untuk membayangkan. Kita bayangkan jangan memakai kata pembatasan, tapi memberikan opsi untuk orang tinggal di rumahnya sendiri. Nah, yang kedua, soal pergerakan melalui air. Itu sebetulnya sudah pernah diuji cobakan zaman dahulu, di zaman waktu Pak Yos menjadi gubernur, tapi pada waktu itu, kondisi sungai di kita itu masih belum dalam. Nah, sesudah itu, sudah ada proyek yang kemudian mengeruk sungai kita sehingga lebih dalam. Tentunya proses pengurukan itu perlu dilakukan secara terus-menerus. Di mana-mana di seluruh dunia, sama seperti perawatan jalan, sungai juga perlu dirawat, antara lain dengan membersihkan, mengeruk, dan lain-lain. Nah, masalahnya sekarang, mau nggak kita untuk punya imajinasi, punya kreativitas, punya pemikiran jauh ke depan. Kalau misalnya kita mau berinovasi sedikit, itu akan bisa tercapai. Jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh Mas Agung, bisa nggak diberikan gambarnya, contohnya simulasinya. Itu sedang disiapkan, Mas Agung, mungkin agar bisa lebih terbayang. Memang saat ini sudah, kalau untuk perumahan vertikal, itu memang kalau kita lihat bahkan apartemen-apartemen atau rumah susun yang kelas menengah atau sedikit kelas menengah ke bawah, itu yang perlu kita perbanyak. Jadi saat ini rumah susun atau apartemen ini masih sangat terfokus pada golongan menengah ke atas atau bawah sekalian. Yang menengah ini yang perlu kita perbanyak, menengah ke bawah sedikit. Baik, selanjutnya Bang Fernando, kami berikan waktu. Bang Fernando, silakan ditanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Mas Agung juga. Dan kalau kita lihat idenya kampanye membatasi pergerakannya, apakah juga serupa sebenarnya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 01, Bang Fernando?
Bang, maaf, sepertinya masih di mute, kami masih belum bisa mendengar suaranya. Oh ya, kita sih nggak ada membatasi pergerakan orang. Ya, yang dikatakan Bang Dharma itu ditentukan waktunya paling lama per 10 menit Transjakarta atau angkutan lain untuk mengangkut penumpang. Dia mengatakan kita ngapain buang-buang anggaran terlalu banyak menyiapkan angkutan publik misalnya Transjakarta, sementara kita nggak bisa menentukan 10 menit per kedatangan. Saya kalau misalnya lagi mau pergi bersidang ke Jakarta Selatan, ya itu melewati Blok M. Di Blok M itu saya lihat antrian bus itu panjang sekali. Kenapa harus terjadi antrian kosong? Kenapa tidak diatur per 10 menit dia harus jalan? Ini yang mau ditata oleh Bang Dharma nantinya. Ya, jadi kami mau sampaikan begini. Maunya masyarakat ini tadi kan ada berdasarkan hasil ini ya trending topik. Ya kita mengucapkan terima kasih, ternyata ide dari Bang Dharma itu masuk di nomor 2 ternyata. Luar biasa juga ya. Boleh dikatakan walaupun Bang Dharma baru terjun, ya ternyata masyarakat antusias karena dilihat mungkin program dari Bang Dharma itu lebih masuk di akal. Ya, Jakartaku aman. Ya, yang terjadi di Jakarta ini kan gubernur-gubernur sebelumnya itu berjanji dan berjanji. Seperti kata Mas Agung tadi, banyak gubernur janji tapi apa? Tak terrealisasi. Ujungnya mau mencalonkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Permasalahan di Jakarta itu ya yang sangat kompleks, soal kemacetan dan banjir. Baik. Ya, kita nggak usah bicara dulu tentang masalah lain. Kita sudah buat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 ya tentang DKJ, aglomerisasi, ya tentang Jakarta menjadi kota global. Ya kita harus tahu juga kota global itu seperti apa. Ada ini ya alat-alat ukurnya. Salah satunya sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Ya, lalu ada kapasitas riset dan inovasi yang baik terus-menerus. Nyaman dan aman untuk dihuni. Strong culture yang menarik bagi warga dan turis. Lingkungan yang bersih dan terakhir terkoneksi secara intra dan interkota. Ini harusnya kalau kita mau jadi Jakarta global, ya ini harus dicapai. Jadi kita nggak hanya berwacana, ya ada orang yang sudah duduk tapi ternyata nggak terrealisasi. Ya kita mau minta sama masyarakat ini, masyarakat Jakarta ini yang pinter-pinter, ya tolong kasih kesempatan sama Bang Dharma biar ini terrealisasi. Baik, Bang masyarakat Fer. ini kota aman, masyarakatnya nyaman. Baik, Bang ya Fer. seperti harapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 yang mana DKJ kita mengharapkan Jakarta menjadi kota global. Itu kota global tuh banyak alat ukurnya ya, karena Jakarta ini menurut data yang saya dapatkan menduduki peringkat ke-45 dari 48 kota dalam Global Power Index. Baik. Ya banyak ininya. Lalu ke 152 dari 183 kota dalam Cities in Motion Index. Ya, jadi banyak alat ukur kalau kita mau mencapai Jakarta menjadi kota global, tidak hanya sekedar wacana. Baik, Bang Kami Fernando. berharap kepada masyarakat Jakarta, ayo lihat yang mana program yang benar-benar realistis. Ya, kita penting aman dulu, aman dari perut, aman dari pendidikan, aman dari kemacetan, aman dari banjir. Saya mau bilang yang paling kacaunya ini, Mbak Viola ya, kalau hujan di Jakarta nih, kita lihat nanti di tali air, apa itu pintu air yang di dekat Pasar Rumput itu ya, ya itu orang kalau udah musim hujan kita lihat pasti itu banyak kali spring bed. Baik. Ya, di mana nih masyarakat nih kok nggak mengerti, kok membuang kasur ke spring bed. Nah ini berarti kan belum ada pola pikir yang beradab dari masyarakat Jakarta. Baik. Gitu loh Mbak Viola. Baik Bang Fernando, semuanya ingin programnya ini terlihat realistis bagi masyarakat. Mengenai Trans Jabodetabek sendiri Bang Aris. Ya,
Kalau disampaikan tadi Mas Agung bahwa masyarakat Jakarta masyarakat yang cukup rasional. Memang kalau dari berbagai survei dan jejak akademik memang masyarakat Jakarta itu dalam elektoral ini termasuk yang paling rasional. Kita paham Jakarta memang macet. Berdasarkan survei Asian Development Outlooks di tahun 2022, Jakarta itu menempati peringkat 2 kota termacet di Indonesia. Nomor satunya adalah Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Dan kalau misalnya kita bandingkan bagaimana transportasi umum di Jakarta memang lebih terintegrasi dan lebih tertata dibandingkan misalnya kita berkunjung ke Bandung dan Jawa Barat seperti itu. Itu hal, maka dari itu kami berkomitmen perihal dengan transportasi umum ini memang kita yang gak usah ribet-ribet gitu loh. Kalau misalnya ada ide transportasi air misalnya, di tahun 2018-2019 juga saya mendengar di Jawa Barat, di Kalimalang oleh gubernurnya pengen dibikin itu, apa namanya, perahu air. Itu kan ada fasilitasnya juga, cuman kita sampai lihat hari ini di Kalimalang ada apa enggak perahu airnya, misalnya seperti itu. Tetapi yang kita ingin sampaikan bahwa di dalam mengatasi kemacetan, yang pertama adalah masyarakat nggak pengen ribet. Yang penting ada dulu barangnya, ada dulu ini armadanya. Kita ingin armadanya banyak. Semakin banyak armada, semakin luas rute, maka masyarakat yang hanya hari ini 18% menaiki kendaraan umum, kita harapkan bisa 30%. Standar baiknya 60% memang agar jalanan kosong gitu. Yeah. Dan Jakarta ini kan kota yang dikelilingi aglomerasi ya. Dan jumlah orang yang masuk Jakarta dari luar kota Jakarta sekitarnya itu banyak sekali. Bisa sampai 2-3 juta orang di siang dan malam. Maka kita kurangi kalau bisa kendaraannya, bukan orangnya yang dikurangi masuk ke Jakarta atau bergerak, tetapi kendaraan yang masuk. Kendaraan masuk itu switchnya ya Pak, dengan perbanyak kendaraan umum, Trans Jabodetabek. Juga misalnya kurangi pergerakan, itu bisa dikatakan dengan Mas Pram mencanangkan work from anywhere. Ya, itu misalnya 3 hari lah di rumah, 2 hari di kantor. Khususnya nanti akan ditekankan untuk ASN Pemprov dan BUMD. Tapi kalau misalnya pegawai swasta, karyawan swasta itu bisa melalui standar-standarnya, ya itu bisa kita terapkan juga. Karena apa? Kita sudah punya track recordnya saat COVID. Ya insya Allah, tetapi nanti kita akan sempurnakan agar semua ekonomi tetap bergeliat dan semua terbukti bisa. Nah hal-hal ini untuk mengatasi kemacetan yang saya rasa ditunggu-tunggu masyarakat. Karena inilah perbedaannya Mas Pram dengan Mas Pram dan Bang Dul dengan calon yang lain. Kita ini tanya ke masyarakat, apa sih yang pengen gitu loh. Jadi Mas Pram dan Bang Dul ini ingin menerapkan kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan datang menerapkan kebijakan yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Tahu-tahu datang, ini yang bagus, begini enggak. Tetapi kita dengarkan dulu. Apa maunya? Kita maunya terbanyak armada transportasi, Pak. Kita maunya perbanyak armada biar kalau misalnya kemana-mana itu sampai dari depan rumah kalau bisa kemana-mana gitu. Salah satu penyebab orang tidak banyak naik transportasi umum di Jakarta itu karena satu nunggunya agak lama. Gitu kan. Kemudian kurang nyaman gitu. Nah, Jaklingko yang RP0 dan gratis yang disanangkan Mas Anies itu sudah sangat baik. Kita akan perbanyak rutenya dan armadanya sehingga waktu tunggunya jangankan 10 menit, 5 menit sampai 3 menit kita bisa. Jadi orang gak ngitung lagi nih, naik motor lah, naik mobil pribadi karena naik kendaraan umum juga lebih cepat gitu, lebih nyaman dan lebih murah. Ini yang masyarakat tunggu-tunggu. Jadi seperti itu. Jadi Trans Jabodetabek, kemudian work from anywhere. Ini yang dibutuhkan masyarakat dan insya Allah kalau misalnya Mas Pram dan Bang Dul diberi kesempatan oleh warga Jakarta, ini akan terrealisasi dengan cepat karena semuanya sudah ada dan rasional. Seperti itu Mbak. Baik, penutup terakhir bagaimana melihatnya ini penilaian terhadap apa yang disampaikan mereka untuk mengatasi kemacetan? Adu realistis mengenai solusinya. Ya, debat itu kan tools untuk mempengaruhi pemilih yang belum memilih, undecided voters, maupun pemilih yang masih mengambang, swing voters Mbak Putri. Jadi semakin rasional karena pemilih yang belum memilih dan mengambang ini rata-rata pemilih rasional nih. Semakin rasional, semakin realistis program-program yang disampaikan oleh para paslon, maka kemungkinan ya swing votersnya di masing-masing kandidat itu 40-45%. Yang belum memilih kisaran 13-19%. Jadi angkanya masih besar, tinggi. Jadi semakin realistis, semakin rasional, semakin menukik, tajam, jelas di mata pemilih orang Jakarta yang konkret seperti itu semakin bagus. Tapi semakin mengawang-awang, semakin abstrak, terlalu jauh, dan kemudian mereka membedah masa lalu dan seterusnya. Nah, itu semakin beresiko dan menjadi bumerang elektoral juga nanti ke depan. Jadi saya titip pesan di debat kedua dan ketiga, yuk makin konkret, makin menukik, makin asik lah
kita berdebat seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agus sudah memberikan evaluasi dan juga catatan-catatan sebagai kita harapkan bisa jadi bekal dari masing-masing pasangan calon untuk bisa melakukan debat karena masih ada tersisa 2 debat lagi yang tadi bisa membantu Anda, terutama kalau Mas Agung katakan para swing voter ini bisa Anda tentukan siapa pilihan Anda melihat visi misi yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Bang Aris terima kasih, Bang Mulya juga terima kasih, Bang Fernando terima kasih tentunya sudah memberikan isi kepada kita apa semuanya yang coba digagas oleh masing-masing pasangan calon. Berikutnya setelah jeda Agita Malika juga akan memandu perbincangan dengan tema lainnya. Silakan Agita.